Oke, sekarang kita lanjutin bagian kedua dari kuliah pertemuan 8. Ini kita akan di video ini akan berusaha memahami bagaimana sih kurs itu, ya, exchange rate itu di eh, nilainya ditentukan seperti apa prosesnya ya. Oke, jadi jadi kita ini bahas mengenai apa nih? Price of international transactions. Jadi exchange rate atau nilai tukar adalah harga dari transaksi internasional. Ada dua macam nilai tukar, yaitu yang pertama adalah nominal exchange rates dan yang kedua adalah real exchange rates. Nah, nominal exchange rate atau exchange rate nominal itu adalah yang Anda tahu di berita-berita, kalau Anda lihat di website gitu ya, di Google tuh ada, itu adalah nominal exchange rate. Nilai jadi sedangkan kalau real exchange rate adalah yang real, yang sebenarnya ya. Oke, coba kita lihat. Jadi kenapa kok penting mengetahui soal exchange rate? Karena exchange rate ini mempengaruhi arus perdagangan ya. Jadi kalau harga nilai mata tukarnya menguat ya, atau semakin kuat semakin mahal, maka kemampuan mata uang suatu negara untuk membeli barang negara lain meningkat. Tapi ketika dia melemah, kemampuan negara lain untuk membeli barang kita semakin kuat ya. Jadi kita itu adalah nominal dan uh, ya. Jadi apa definisi nominal exchange rate? Nominal exchange rate adalah suatu level harga di mana seseorang bisa melakukan perdagangan mata uang ya, mata uang satu negara dengan negara lain ya. Jadi ini adalah nominal exchange rate ya. Jadi ya, harga pasar lah, harga pasar dari mata uang. Nah, ada dua cara menyatakan exchange rate ya. Jadi ini kan oh ya, pertama-tama ini kita pakai bukunya MenQ dari Amerika. Maka mereka mata uang domestiknya adalah US dollar ya. Nah, jadi dua cara menyatakan mata uang. Pertama kali mata uang asing per US dollar. Itu yang seperti di Indonesia ya, mata uang asing rupiah gitu kan. Rupiah kan asing buat buat Amerika kan. Rupiah per satu US dollar. Atau sebaliknya ialah dalam US dollar. Jadi berapa US dollar per rupiah gitu. Jadi US dollar per mata uang asing ya. Itu dua cara menyatakan exchange rate. Nah, dalam dalam buku ini supaya nggak bingung ya, saya saya ungkapkan di awal dalam penjelasan saya selanjutnya. Yang dipakai dalam buku ini ialah apa namanya, mata uang asing. Jadi exchange rate-nya, exchange rate-nya, ER-nya itu adalah mata uang eh, domestik ya, sorry, mata uang asing ya. Jadi F dibagi sama domestik ya. Jadi kalau kita kalau dalam konteks ini, konteksnya adalah konteks apa namanya, Amerika, berarti ini dia akan menyatakan seperti ini, RP per dollar ini seperti ini ya. Ini kalau kalau misalnya dalam konteks buku ini, di mana apa namanya, mata uangnya ialah mata uang dari asingnya adalah Indonesia ya. Sebentar saya harus dulu. Jadi seperti ini kalau dalam buku ini yang dibilang R rupiah per dollar. Nah, tapi ini kalau ngomongin soal Amerika, US ya. Nah, kalau di Indonesia ini, maka konteks Indonesia sebaliknya. Ininya maka foreignnya adalah US kan. Nah, seperti ini kalau dalam konteks Indonesia. Jadi mungkin agak asing ya buat kalian ya. Jadi nanti kita adalah bukan berapa harga rupiah, harga rupiah dari tiap dolar kayak gitu. Nanti yang kita pakai adalah yang bawah ini. Jadi nanti kita kalau ngomongin mata uang seperti ini konsepsinya dengan perspektif Indonesia ya. Jadi berapakah, berapa rupiah, berapa dolarkah nilai satu rupiah. Nah, apa keuntungan dari pendekatan ini ya? Pendekatan ini keuntungannya ialah kalau Anda pakai apa namanya, pakai pendekatan ini, keuntungannya ialah gini.
Kalau kita pakai nilai exchange rate-nya yang sekarang ini, ya, exchange rate-nya yang sekarang ini kan rupiah per dolar, ya. Nah, maka kan ada istilah namanya apresiasi, 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 dan depresiasi. Nah, yang dimaksud dengan apresiasi itu kan ketika mata uangnya menguat, ya kan? Penguatan nilai mata uang. Ya, depresiasi penurunan nilai mata uang. Nah, ketika misalnya rupiah itu misalnya dari misalnya 9 ribu misalnya 9 ribu rupiah per US dollar, ya, terus menjadi dia berubah menjadi 10 ribu, ya, apa ini artinya? Nah, ini kan artinya melemah kan, ya. Jadi untuk membeli apa namanya rupiah perlu membeli dolar perlu rupiah yang lebih banyak, ya kan? Jadi ini seharusnya ini adalah kalau ini yang terjadi seharusnya ini fenomena ini itu adalah fenomena depresiasi, ya kan? Penurunan nilai mata uang. Tapi secara real angkanya kan seakan-akan membesar, ya enggak? Jadi angkanya semakin mahal dari 9.000 ke 10.000 itu kan naik ke atas, ya kan? Angkanya membesar. Tapi artinya adalah penurunan nilai mata uang. Jadi nggak konsisten pergerakan angka nominalnya dan makna depresiasinya. Nah, itu adalah kelemahan dengan menggunakan eh, apa namanya menggunakan menyatakan exchange rate, ya, dalam mata uang domestik, ya, di itu domestik, ya, domestik dom per foreign, atau dalam buku ini dia pakainya itu apa namanya domestik itu D gitu ya, D itu domestik. Saya hapus dulu ya. Jadi jadi yang kita gunakan ini kan domestik D per foreign, nah, menyatakan mata uang ini dalam mata uang domestik per mata uang asing, kayak dalam konteks kita rupiah per dolar, ya. Ini RP per apa namanya RP per dolar. Itu kelemahannya ialah adanya kerancuan antara pergerakan nilai nominal dan maknanya. Makanya, tapi kalau kita menggunakan tadi yang digunakan oleh buku ini menggunakan apa namanya menggunakan Asia itu dinyatakan, ya, dinyatakannya dalam buku ini, dalam penjelasannya MNQ ini dalam foreign per domestic, ya, foreign per domestic, foreign per domestic. Jadi foreign per domestic ya seperti apa? Seperti yang saya nyatakan tadi. Jadi ini sekarang kita ini tolong diingat ya, ini akan penting untuk supaya nggak bingung dalam penjelasan penjelasan selanjutnya. Ini yang akan digunakan, ya. Konsepsi mata uangnya adalah seperti ini. Jadi foreign per domestic. Jadi nanti itu adalah apa namanya dolar per rupiah. Jadi nanti berapakah dolar yang dibutuhkan untuk membeli 1 rupiah, ya, seperti ini. Nah, akibatnya kalau kita mata uangnya seperti ini itu akan konsisten, ya. Kalau misalnya nanti ini nilainya naik, ya berarti apresiasi, ya kan? Karena apa? Karena sekarang butuh dolar lebih banyak untuk membeli 1 rupiah, ya. Jadi nilai nominalnya tidak berlawanan dengan maknanya, ya. Sebaliknya ketika dalam satuan seperti ini itu nilainya turun, itu berarti depresiasi karena butuh lebih lebih sorry kalau naik berarti apresiasi karena perlu lebih banyak dolar untuk membeli rupiah menjadi kuat, semakin kuat. Tapi kalau turun berarti depresiasi karena butuh dolar lebih sedikit untuk membeli rupiah, ya. Jadi ingat ya, ini yang digunakan, ya. Jadi dalam apa namanya dalam bab-bab seterusnya ini adalah konsepsi nilai apa namanya mata uang yang kita gunakan, ya. Jadi mata uang asing per mata uang domestik, dolar per rupiah, ya, bukan yang ya rupiah per dolar sebagaimana umumnya. Oke, saya harap jadi pengerti itu, ya. Oke.
karena ini akan krusial. Nanti Anda akan bingung kalau Anda nggak paham dari sini ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang yen ini bentuk nominal exchange rate seperti ini ya kan. Jadi ini misalnya antara yen sama US dollar ya kan, yen sama US dollar. Jadi ada dua ya kan, bisa jadi yen dan US dollar. Jadi untuk eh, jadi exchange rate antara Japanese yen dan US dollar adalah 80 yen. 80 yen to 1 dollar ya kan. Artinya untuk mendapatkan 1 dolar itu perlu 80 yen. Maka 1 US dollar ya kan diperdagangkan untuk 80 yen. Dibaliknya 1 yen itu adalah 1/80 atau 0,0125 dolar ya. Jadi kalau ini jadi dibalik, untuk beli 1 dolar butuh 80 yen. Nah, ini berarti yen yen per dolar ya. Jadi asing per domestik kan, dengan US kan. Nah, kalau di sini kebalikannya ya, kayak gini berarti. Artinya untuk beli 1 yen itu perlu 0,0125 dolar atau 1/80 ya. Jadi uang domestik dibagi sama foreign. Ini konsepsi yang akan kita pakai seperti ini nanti konsepsinya ya. Ini kan Amerika kan, Amerika sebagai domestik gitu. Jadi model seperti ini yang akan kita gunakan ke depan seperti ini ya. Jadi berapa dalam mata uang asing ya. Jadi berapa dolar yang dibutuhkan untuk mendapatkan 1 rupiah ya. Ini berapa, ini 0,0215 dolar dibutuhkan untuk mendapatkan 1 yen gitu ya. Oke. Nah, sekarang itu nominal exchange rate. Jadi nilai mata uang yang diperdagangkan di pasar intinya ya, yang keluar di berita itu adalah mata uang nominal exchange rate yang berlaku untuk pertukaran. Nah, kemudian kita sekarang belajar yang namanya real exchange rate, nilai tukar real ya. Nah, kalau real exchange rate itu apa namanya, acuannya adalah barang ya kan. Gimana sih barang, jadi kalau nominal itu kan kita bisa punya uang banyak ya kan. Kita dulu belajar di mikro juga kan, eh, daya beli itu adalah kemampuan dari income Anda untuk dikonversi ke barang. Semakin banyak barang yang bisa apa namanya dibeli dengan income Anda, maka secara real semakin kuat daya beli Anda. Ya, bukan pendapatan nominal. Pendapatan nominal itu ya rupiah doang gitu loh. Nah, sama juga exchange rate. Jadi kalau kita mempertukarkan barang antar negara ya, itu adalah nilai exchange rate ya. Jadi suatu rate adalah tingkatan di mana seseorang bisa menukarkan barang dan jasa dari satu negara untuk barang dan jasa dengan negara lain ya. Jadi real exchange rate ini jadi real barangnya ya, harga barangnya, nggak, bukan nilai mata uangnya, membandingkan antara harga dari domestik, barang-barang dan jasa barang domestik dengan barang di negara lain ya, gitu. Membandingkan harga barang-barang domestik dengan harga barang di negara lain ya. Oke, ini contohnya ya. Ini misalnya bir Jerman itu 2 kali lebih mahal daripada birnya di Amerika. Maka bisa dibilang exchange rate real exchange rate adalah setengah ya. Jadi setengah dari Jerman bir untuk 1 American bir ya. Jadi apa namanya, real exchange rate-nya setengah gitu. Kalau kita beli apa namanya, karena birnya lebih mahal di Jerman, jadi kalau kita menukarkan 1 bir Amerika itu dapat setengah dari bir Jerman karena dolar lebih mahal. Nah, gitu ya. Jadi barang real. Oke. Nah, ini kalau kita definisikan secara matematis, jadi real exchange rate atau nilai tukar real tergantung dari nominal exchange rate ya, dan harga dari
barang dan jasa di dua negara yang diukur dengan apa namanya mata uang lokal. Jadi real exchange rate itu sama dengan nominal exchange rate, ya kan? Ingat ini nominal exchange rate yang kita pakai ini adalah foreign dibagi domestik, ya, bukan bukan sebaliknya, ya, yang anda pakai bukan rupiah per dolar tapi dolar per rupiah, ya, dikalikan sama ini domestic price, ini harga domestik, ya, PD dibagi sama PF, ya. Jadi ini kebalik ini, ya, ini kan yang di sini yang F-nya di atas, ya, ini di atas, ini F-nya di bawah, ya, ini D-nya di bawah, ini D-nya di atas, ya. Ini cara mengukur uh, nilai tukar real, ya. Ini anda bisa gunakan juga kalau di antar negara kan harga kan banyak, ya kan. Harga yang digunakan adalah harga indeks, IHK, ya, IHK atau CPI itu sama aja kan bahasa Inggrisnya, Consumer Price Index. Jadi domestic price-nya ini, price yang digunakan di sini adalah IHK untuk membandingkan antar negara, kayak gitu, untuk menghitung exchange rate antar negara. Anda bisa gunakan ini untuk mau lihat misalnya membandingkan kursnya Indonesia lawan Amerika dibandingkan nominal exchange rate-nya sama real exchange rate-nya. Gimana caranya? Ya, real exchange rate-nya ini kalian hitung. Oke, itu mungkin buat tugas ya. Tugas minggu depan ialah itu menghitung real exchange rate untuk apa namanya Indonesia dengan negara lain, ya. Usahakan tiap orang beda ya. Ada yang sama Amerika, sama Malaysia, sama Singapura gitu ya. Selama 5 tahun terakhir deh. Jadi 2000 apa nih? 2000 2020 ya, sorry. 2000 apa namanya? Kita coba dibikinin yang 5 tahun terakhir ya. Jadi 2000 berapa nih? 2015 ya. 2015 sampai 2020. 2015 sampai 2020 ya. Tahunan aja deh, gampang ya. Jadi nilai cari bikin real exchange rate RER, ya, untuk Indonesia vs negara luar negeri, ya. Tiap anak beda ya. Tiap anak beda. Ada 180 negara di dunia ya. Harusnya bisa buat 180 exchange rate gitu ya. Real exchange rate 5 tahun terakhir ya, di plotting dalam grafik ya. Jadi NER sama jadi ini ya. Seperti ini ya. Jadi tugasnya ialah menghitung RER, mencari nominal exchange rate antara Indonesia dengan negara lain, ya, dan juga kemudian setelah mencari ketemu, terus menghitung real exchange rate-nya, ya, terus diplotting dalam suatu grafik. Jadi nanti ada kayak gini, thread ini ya, ini nanti saya ingin Anda bikinnya, misi ya, sebentar saya hapus dulu nih. Sorry. Oke, dihapus dulu. Ini sebentar saya hapus dulu nih ya. Oke, jadi nanti ininya kira-kira seperti ini grafiknya. Ini kenapa nih? Oke, sebentar. Oke, sebentar ya. Ini ada kesalahan teknis nih. Nggak tahu kenapa. Oke, sorry. Oke, ini ketutup ya. Saya buka lagi. Oke ya, sorry. Jadi kembali lagi ke tadi. Jadi nanti itu saya pengennya Anda bikin grafik kayak gini loh, grafik red gini ya. Ini tahun year, ini yearnya, yang ini adalah NER sama RER gitu. Nanti bikin dua grafik, bikin warnanya beda gitu ya. Mungkin gini, mungkin gimana 5 tahun terakhir gitu kan. Ini yang NER gitu kan. Terus gimana kondisi RER-nya gitu kan. Bikin terus yang
RER-nya gimana? Mungkin bisa jadi kayak gini, apakah dia di atasnya, ya kan? Atau di bawahnya ini yang RER-nya. Nah, gini. Gini ya. Jadi bikin grafiknya ya. Jadi saya ulangi satu, tugasnya mencari NER ya, dicari NER negara satu negara dengan Indonesia gimana nominalnya. Kedua mencari NER, kedua menghitung RER, terus digambar, dibikin grafiknya untuk tahun 2015 ya sampai 2020 atau 2014 sampai 2019 ya. Seandainya 2020 belum keluar ya pakai yang bawah aja ini 14 sampai 19, 5 tahun terakhir aja. Oke. Oke, kalau ada yang belum jelas bisa tanya di WA grup ya. Oke, jadi ini yang saya bahas tadi ya, ada apresiasi sama depresiasi. Apresiasi ialah kondisi di mana peningkatan nilai dari mata uang ya. Jadi jadi diukur dari nilai atau banyaknya mata uang asing yang dibutuhkan untuk membeli ya. Kalau semakin meningkat nilai mata uang kita, semakin banyak mata uang asing yang dibutuhkan untuk membeli ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya tadi kan ini kan dalam bentuk, kembali lagi ini persepsinya ialah persepsi foreign dibagi domestik ya, dolar dibagi rupiah ya. Jadi kalau ini meningkat artinya semakin banyak dolar yang dibutuhkan untuk beli rupiah, berarti mata uang kita menguat ya. Kalau dibalik dalam pemahaman Anda yang rupiah per dolar, berarti semakin sedikit, semakin sedikit apa namanya nilai eh, apresiasi kan, berarti $1 itu bisa menjadi berapa rupiah gitu kan. Kalau semakin 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 mahal ya, semakin mahal. Jadi Anda dulu jadi atau sebaliknya ya, rupiah semakin mahal, kebalikannya berarti dolar semakin murah gitu kan. Tadi kan jadi ini peningkat, semakin banyak nilai mata uang asing yang dibutuhkan untuk mendapatkan rupiah ya, mata uang domestik semakin terapresiasi. Atau sebaliknya, untuk mendapatkan mata uang asing semakin murah. Jadi dolar dari 9.000 jadi 5.000. Jadi dulunya untuk $1 itu butuh 9.000 rupiah, sekarang cuma 5.000, semakin murah. Artinya itu menguat mata uang Anda. Jadi buat negara asing mata uang Anda semakin mahal, buat Anda mata uang asing semakin murah. Itu namanya apresiasi. Nah, depresiasi kebalikannya. Depresiasi ialah penurunan dalam nilai mata uang dalam negeri diukur dari dengan jumlah mata uang asing yang dibutuhkan untuk membelinya ya. Jadi kalau sebaliknya, kalau misalnya butuh lebih sedikit dolar untuk beli rupiah ya, berarti artinya apa? Melemah mata uang Anda ya. Jadi semakin murah buat luar negeri, buat orang di Amerika, rupiah semakin murah. Buat Anda dolar semakin mahal ya, kebalikannya kan, perspektifnya kebalikannya. Jadi dari 9.000 jadi 15.000, semakin mahal. Tadinya untuk beli satu dolar cuma 9.000, sekarang jadi 15.000, semakin mahal dolar. Itu namanya mengalami depresiasi ya, apresiasi dan depresiasi. Oke, sekarang ya, gimana hubungan antara depresiasi apresiasi dengan ekspor impor ya. Nah, jadi ketika didepresiasi atau uh, turunnya nilai tukar Amerika, ini kan mata uangnya Amerika dan US dari dengan negara lain, artinya karena mata uang dolar ini melemah ya, buat negara lain mata uang dolar semakin murah ya. Kalau dolar terdepresiasi, buat negara lain, karena mata uang yang melemah, buat negara lain barang-barang di Amerika menjadi semakin murah dalam perspektif negara lain ya. Jadi barang-barang di US ya, ini kan depresiasi dalam US ya, dalam mata uang dolar, membuat barang-barang di US jadi lebih become cheaper relatif dengan barang di luar negeri.
Akhirnya ini akan mendorong konsumen ya, perilaku konsumen kalau harganya murah belanjanya lebih banyak, mendorong konsumen untuk membeli barang lebih banyak barang dari US, ya kan? Beli wah murah sekarang Amerika. Nah akibatnya kalau barang orang dari luar Amerika banyak beli barang Amerika ya, itu transaksinya transaksi ekspor ya kan, barang Anda dibeli sama negara lain, Anda membawa barang Anda keluar negara Anda itu ekspor ya kan, maka net ekspor dari Amerika akan naik ya. Jadi karena NX itu sama dengan kan, tadi NX sama dengan ekspor dikurangi sama impor ya kan. Nah, depresiasi membuat barang dalam negeri lebih murah dari negara dari dibandingkan dari negara lain secara relatif ya. Akibatnya meningkatkan belanja akan produk barang dalam negeri oleh konsumen luar negeri, ya kan? Tapi buat Anda depresiasi itu membuat barang luar negeri lebih mahal sekarang karena mata uang Anda terdepresiasi. Nah, kalau barang luar negeri buat Anda itu lebih mahal, perilaku konsumen kalau harga naik ialah mengurangi pembelian, maka impornya turun. Nah, jadi ada dua kekuatan sebenarnya. Ketika terjadi depresiasi, itu ada dua hal yang terjadi. Depresiasi ya. Jadi itu yang pertama ialah pen, eh, peningkatan dalam ekspor ya, karena barang Anda menjadi lebih murah buat orang luar negeri, dan penurunan impor karena buat konsumen Indonesia barang luar negeri lebih mahal. Nah, totalnya ialah karena ini eh, X dikurangi M, maka net ekspornya akan meningkat. Nah, jadi depresiasi itu akan meningkatkan net ekspor gitu. Nah, kalau apresiasi berarti eh, buat barang apa? Buat Anda nilai kalau apresiasi sebaliknya, ya, apresiasi sebaliknya. Kalau apresiasi eh, ya apresiasi, ketika kita ngomongin soal apresiasi ya, appreciation, apresiasi itu kalau apresiasi maka apa namanya, buat Anda ya barang luar negeri itu jadi semakin murah karena nilai mata uang Anda menguat. Kalau buat Anda barang luar negeri itu semakin murah buat Anda karena nilai mata uang Anda dalam negeri meningkat, maka hukum hukum apa namanya, permintaan berlaku. Kalau harganya buat murah, maka belanjanya meningkat, impor meningkat ya, karena buat orang Indonesia luar negeri lebih murah sekarang. Nah, sebaliknya buat negara lain karena mata uang Anda menguat, itu barang Anda mahal buat negara. Wah, sekarang rupiah menguat, barang Anda mahal. Maka itu akan menurunkan ekspor Anda ya. Ya, buat orang luar negeri barang Anda mahal, jadi ekspor akan turun. Nah, totalnya ini maka akan net ekspor akan turun. Ya. Jadi itu ya, kalau depresiasi itu akan membuat net ekspor naik kalau depresiasi. Tapi kalau apresiasi atau ialah membuat net ekspornya turun, fall, ini rise ya, kayak gitu ya. Tuh hubungan antara apa namanya exchange rate dan ekspor impor ya, net ekspor. Nah, sekarang ada teori yang menjelaskan bagaimana kurs atau mata uang apa namanya nilai tukar itu ditetapkan, namanya purchasing power parity PPP ya. Purchasing power adalah kemampuan suatu apa namanya, purchasing baru daya beli ya, nilai uang apabila dibandingkan dengan barang yang bisa dibeli oleh uang tadi, itu namanya purchasing power ya kan. Di daya beli ya. Eh, Nilai uang ketika dikonversi menjadi barang, berapa banyak barang yang bisa dibeli oleh suatu uh, unit mata uang tertentu. Parity artinya equality. Jadi purchasing parity, teori purchasing power parity, jadi ada beberapa teori ya soal nilai mata tukar, apa namanya, nilai tukar. Ada juga namanya nanti interest rate parity kalau Anda belajar ekonomi internasional. Tapi untuk konteks ini kita belajar PPP dulu, purchasing power parity. Jadi dalam purchasing power parity dia bilang bahwa uh, jadi satu unit
eh, currency tertentu, nilai mata uang tertentu, harusnya bisa membeli kuantitas yang sama barang di negara-negara lain, ya. Jadi harusnya 1 rupiah di apa namanya, misalnya kalau harganya apa namanya itu, harga beras di Indonesia misalnya 10.000 per kilo gitu ya, maka di negara lain harusnya sama segitu segitu juga daya belinya. Nah, jadi teori purchasing power parity itu bilang bahwa eh, di mana apa namanya, argumen dari mana? Karena argumen namanya the law of one price. Jadi hukum satu harga. Ini prinsip yang mendasari purchasing power parity. Nah, menurut teori the law of one price, harga suatu barang harusnya sama ya untuk di negara lain ya. Jadi harga barang harusnya sama untuk semua negara. Kenapa kok gitu ya? Karena gitu, kalau misalnya harga beras itu mahal di Indonesia, murah di Vietnam. Maka seharusnya menurut teori satu harga, the law of one price, akan orang-orang di Vietnam akan mengekspor berasnya ke Indonesia karena apa, di Indonesia kan mahal. Jadi orang-orang Vietnam, wes kita jualan di Indonesia aja, kan harganya bagus di Indonesia. Akibatnya terjadi aliran beras dari Vietnam ke Indonesia, ya, meningkatkan suplai beras di Indonesia, suplainya meningkat, harga beras di Indonesia turun. Sebaliknya, karena ada suplai beras dari Vietnam ke Indonesia, suplai berasnya di Vietnam berkurang, ya kan? Kalau suplai berkurang maka harganya naik. Harga beras di Vietnam cenderung naik karena suplainya berkurang. Di Indonesia suplainya bertambah, harganya turun. Lama-lama kemudian kedua barang ini, beras di Vietnam dan beras di Indonesia, jadi sama harganya, ya kan? Awalnya kan awalnya kan harga apa namanya, P P beras di ini apa namanya Indonesia lebih besar dari P besar di Vietnam, ya kan? Nah, tapi kemudian karena ada aliran beras ke Indonesia ya dari Vietnam, harganya semakin lama semakin turun. Nah, karena kebanjiran beras impor dari Vietnam. Nah, suplai beras, orang-orang Vietnam nggak mau jual di dalam negeri karena lebih baik, lebih untung jual di Indonesia, maka harganya meningkat karena suplainya dalam negeri turun, ya kan? Nah, lama-lama kemudian gap harga ini ya, artinya jadinya sama dengan, nah berhentinya ketika harga beras di Vietnam sama di Indonesia sama, stop, perdagangan stop, sama aja jual di Indonesia sama jual itu sama aja. Nah, itu jadi teori purchasing power parity bilang bahwa semua barang harusnya dijual dengan harga yang sama di daerah manapun sama harusnya harganya. Gitu. Ini teori purchasing power parity. Nah, harusnya implikasi dari teori ini ialah eh, daya beli $1 itu harusnya sama baik di apa namanya, di dalam negeri maupun di luar negeri, ya. Ya, jadi exchange rate harusnya itu nggak ganti-ganti gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya $1 di Amerika itu bisa beli apa namanya beras sekilo, maka kalau itu dikonversi ke rupiah harusnya juga dapatnya sekilo juga gitu loh. Nah, itu dalam konsepsi purchasing power parity itu. Jadi yang dilihat itu adalah ketika dikonversi ke barang. Kalau di Amerika misalnya mau beli Avanza itu kok butuh apa namanya, misalnya butuh $5.000 gitu untuk beli Avanza. Harusnya $5.000 itu kalau dikonversi ke rupiah, ya, rupiahnya itu bisa beli Avanza juga gitu loh di Indonesia. Jadi daya belinya tetap antar negara gitu ya. Jadi nilai tukarnya nggak bisa berubah-ubah gitu karena dinilainya pakai daya beli gitu. Uh, jadi menurut teori ini nominal exchange rate, ya, nilai tukar nominal antar dua mata uang, apa namanya, harusnya itu mencerminkan uh, price level, ya, apa namanya, dari uh, kedua negara tadi ya. Jadi ini jadi ini adalah harusnya kayak gini. Jadi nilai nominal itu adalah price level di luar negeri, di negara asing dibagi sama price level di harga domestik
gitu loh. Seperti itu. Jadi itu adalah price level itu menunjukkan apa namanya harga-harga secara eh, agregat ya, atau kalau kita pakai bisa IHK gitu ya, ini harga konsumen. Jadi suatu indeks harga ya. Jadi menurut Purchasing Power Parity, exchange rate itu bukan bukan masalah apa nilai tukar supply dan demand dari mata uang ya, bukan nilai mata uang tapi daya beli gitu kan. Seharusnya dalam teori Purchasing Power Parity, nominal exchange rate itu adalah merefleksikan perbedaan tingkat harga antar negara gitu. Seperti itu. Ya, jadi apa namanya kalau misalnya tadi kalau misalnya harga beras di Amerika itu misalnya $1 dapat sekilo, di Indonesia itu satu kilo itu 10.000, maka harusnya apa namanya nominal exchange itu adalah $10.000 per dolar. Ya kan, karena kenapa? Karena $1 itu bisa buat beli 1 kilo beras, di sini $10.000 buat beli 1 kilogram beras. Jadi yang dibuat dasarnya adalah nilai mata apa tuh nilai barangnya ya, bukan mata uangnya tapi adalah barangnya. Jadi itu kalau kita apa namanya dalam konsepsi ini nominal exchange adalah perbandingan antara tingkat harga di kedua negara ya. Itu purchasing power parity. Nah, nah ini ada apa cara yang sederhana untuk menjelaskan pada apa namanya aplikasinya purchasing power parity itu dihitung ya. Jadi ada suatu ada formula statistiknya yang kita bisa gunakan untuk menghitung purchasing power parity. Tapi itu juga butuh data ya juga yang cukup intensif gitu ya. Tapi alhamdulillah di Bank Dunia World Bank sudah punya namanya World Development Indicators. Anda bisa cari ya, cari aja purchasing power parity apa namanya Indonesia gitu dibandingkan sama Malaysia. Nah, di purchasing power parity ini itu ada eh, biasanya digunakan untuk menghitung GDP. Jadi kan GDP itu kan tiap negara beda-beda, ya kan? Untuk bisa membandingkan GDP antar negara yang bisa tepat apa komparasinya ialah dihitung GDP berdasarkan purchasing power parity gitu supaya nanti tadi apa namanya mencerminkan daya beli di masing-masing negara. Jadi itu ya sebagai catatan kalau Anda mau bikin penelitian, bikin komparasi apa namanya ekonomi antar negara di dunia ya kan, kalau kita ngomongin ekonomi kan pakai GDP kan, pasti kan Anda pakai yang GDP yang purchasing power parity, jangan cari GDP karena GDP pasti akan dinilai dengan nilai nominal negara tadi. Jadi GDP Amerika dalam US dollar, GDP Malaysia dalam ringgit, Indonesia dalam rupiah. Jangan dikalikan sama kurs ya, itu akan ada biasnya. Yang lebih tepat ialah dengan melihat GDP based on purchasing power parity. Itu baru nanti semuanya dalam dolar semua. Jadi sudah ada World Bank itu sudah menghitung GDP semua negara di dunia dalam bentuk US dollar dan sudah mempertimbangkan purchasing power parity tadi. Jadi bisa dikomparasikan antar negara kemampuan daya belinya untuk menghitung GDP-nya gitu ya. Nah, itu agak ruwet kenapa? Karena kan barangnya banyak barangnya, ya kan? Satu negara kan macam-macam barangnya. Jadi perlu price index gitu loh untuk bisa membandingkan antar negara. Nah, untuk mendapat gambaran yang lebih konkret mengenai purchasing power parity dengan cara yang simple, ini ada yang mengembangkan namanya Big Mac Index ya. The Big Mac Index ini silahkan googling The Big Mac Index. Ini adalah ukuran yang dikembangkan sama majalah The Economist ya. Ini majalahnya para ekonom. Ini adalah data terbaru ya. Jadi gini asumsinya. Jadi kalau kita membandingkan dua barang antar negara, kita tuh harus yakin bahwa dua itu barang yang sama gitu loh. Kalau tadi yang ilustrasi yang saya kasih harga 1 kilogram beras di Amerika itu $1, 1 kilogram beras di Indonesia 10.000 ya kan, maka kursnya harusnya 10.000 rupiah per US dollar kayak gitu kan, per 1 US dollar. Nah itu asumsinya barangnya sama. Nah kalau beda nggak bisa, harus sama kualitasnya. Kalau berasnya di Amerika lebih bagus daripada di Indonesia, itu nggak comparable. Nah, ya, jadi itu agak ada jebakannya. Purchasing power itu jebakannya di situ. Harus memastikan bahwa barang yang kita bandingkan itu adalah barang yang sama dari segi kualitasnya gitu loh. Nah, jadi ini ada apa namanya suatu ekonom membuat ini namanya Big Mac Index untuk memudahkan kita memahami soal teori purchasing power parity. Nah, kenapa kok pakai Big Mac Index? Karena Big Mac ini kan dia produk dari McDonald's.
Nah, McDonald's itu kan suatu franchise ya, franchise untuk makanan ya, hamburger. Nah, dia itu kan sangat rigid kan. Jadi standarnya itu antar negara sama. Jadi Big Mac itu ukuran rotinya, ukuran dagingnya, isinya itu standar. Di semua negara itu sama, Big Mac itu. Nah, karena kualitasnya standar antar negara, maka itu bisa dibandingkan untuk mengilustrasikan purchasing power parity ya itu. Jadi the Big Mac Index ya. Ini adalah data Juli 2020 ya. Nah, jadi menurut data Juli 2020, Big Mac itu harganya Rp34.000 di Indonesia ya. Nah, di Amerika harganya adalah 5,71 US dollar. Ya, maka kalau kita bagi ya, jadi kalau kita bagi Rp34.000, kita bagi sama 5 dolar 71 sen, dapatnya adalah angka segini, 5.954. Jadi apa namanya? Ini dapatnya adalah seharusnya $1 itu adalah 5.954 berdasarkan tadi, karena harga Big Mac kan sama kan, Big Mac itu sama di Amerika, di Indonesia sama. Di Indonesia itu untuk beli Big Mac harganya 34.000, di Amerika $5. Jadi kalau 34.000 dibagi $5, 5,9 5.000 rupiah ya, Rp5.000 per US dollar. Nah, padahal aktual exchange rate, nilai tukar nominal yang real, yang apa, yang berlaku, bukan real, sorry, aktual yang nominal yang di pasar itulah Rp14.000. Nah, nilai tukar yang resmi itulah Rp14.000. Jadi artinya apa? Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah nilai apa namanya? Nilainya 5.000 kan? Berarti kan 5.000 ya. Jadi artinya ini nilai apa namanya? Aktualnya itu terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi artinya itu terlalu lemah ya. Padahal apa namanya, satu dolar itu untuk Big Mac itu jadi kan 5.000 kan, $1 itu cuma perlu Rp5.900 untuk beli $1 berdasarkan ukuran Big Mac, tapi aktualnya butuh 14.000 ya. Jadi terlalu kemurahan nilai mata uang kita itu, makanya disebut sebagai under value. Nah gitu ya, jadi kita bisa membandingkan ini ya, under value sebesar 58% ya, kan ya, jadi hampir 2 kali 4 lebih ya, karena kan 5.000 kalikan 2 10.000 ya kan, jadi under value, terlalu rendah nilai mata uang kita daripada kemampuan realnya dalam membeli Big Mac gitu loh ya. Membeli Big Mac itu lebih kuat daripada nilai aktual yang diperdagangkan. Kita under value nilai mata uang kita, nggak selemah itu seharusnya ya. Jadi di bawah value yang realnya ya, itu untuk, jadi kita bisa lihat dengan indeks ini, kita bisa lihat under value sama over value ya. Ini di sini nih kira-kira nih. Nah, ini nilai apa namanya, nilainya di sini Big Mac-nya tadi ya. Nilai Big Mac-nya ini nilai Indonesia di sini. Jadi ini hampir ini kan hampir hampir 60% kan. Nah, under value-nya. Kalau kalau ke kiri ini under value, kalau ke kanan over value. Kalau ini pas. Jadi kalau apa namanya, nilai apa tuh, Big Mac indeksnya itu mendekati nilai aktualnya, berarti itu pas di tengah gini ya. Jadi mata uang kita itu under value dibandingkan apa namanya, nilai aktual kita itu under. Jadi ini juga bisa dibilang sebagai nilai tukar real sebenarnya. Nilai tukar real kan karena itu barang dan jasa langsung kan. Nah, nanti kalian juga bisa kayak gitu. Nanti Anda bandingkan NER sama nominal sama real exchange rate ya. Kalau nilai nominalnya itu real, sesuai dengan nilai realnya, artinya nggak jauh-jauh. Nah, tapi ketika nominalnya di atas real exchange rate-nya, berarti itu adalah under value. Kalau kita misalnya kita lihat ya, misalnya nilai rupiah sekarang 14.000 nominalnya. Tapi kalau kita ngitung nilai realnya, ternyata cuma 10.000. Nah, artinya lebih kuat kan? Jadi itu waktu itu kita adalah under value. Ya. Tapi sebaliknya, misalnya kita ketemu nominal exchange rate-nya tuh 14.000 ya nominalnya, tapi setelah kita hitung
Ya, misalnya kita sorry, misalnya kita mata kuliah nominalnya ya, nominal exchange rate-nya di angka misalnya di angka 14.000 misalnya ya. 14.000. Nah, kalau kita per US dollar ya, misalnya gini. Ya. Kalau kita ngitung apa namanya? Ngitung real exchange rate-nya ya, ternyata kalau dapatnya itu ya 15.000 ya. 15.000 kan artinya kan lebih apa? Lebih lemah kan ya. Lebih lemah kan. Nah, kalau ini over value berarti kita seakan-akan kuat padahal aslinya tuh lemah gitu loh. Kalau nilainya seperti kayak gini. Tapi kalau misalnya nilainya ketemunya RER-nya tuh ternyata ketemunya Indonesia itu adalah apa namanya 10.000. Nah, 10.000. Nah, aslinya ini kan nilai aslinya, real kan aslinya 10.000, tapi di pasar diperdagangkan di 14.000. Berarti kita under value, kemurahan ya, sama kayak tadi. Tapi kalau sebaliknya kalau kita ketemunya angka 15.000, lebih murah ya, rupiah itu lebih murah daripada seharusnya. Berarti ini namanya over value ya. Ya, ini kalau misalnya itu oh kok apa kok apa namanya kemahalan nih rupiah ya, ya kan kemahalan rupiah 14.000. Jadi seakan-akan kuat padahal lemah. Ini namanya over value ini. Over value ya. Kemahalan over value. Tapi kalau apa namanya? Kalau dia sebenarnya kayak gini tadi ini adalah under value ya. Harusnya kuat tapi nilai di pasarnya lemah ya, under value. Nah, pentingnya apa mengetahui over value sama under value? Nah, pada dasarnya kurs itu akan menuju ke nilai realnya. Jadi kalau ketika suatu mata uang itu nilainya itu over value, maka trennya ke depannya akan turun, akan depresiasi menuju nilai realnya. Sebaliknya kalau dia under value, maka dia akan menguat di masa depan, mencoba untuk menutup gap tadi. Jadi mengetahui over value and under value itu penting untuk melihat tren kedepannya apakah akan menguat atau melemah gitu. Itu sedikit gambaran. Oke, nah sekarang apa implikasinya dari pricing polarity ya? Jadi ini ada hubungannya sama kebijakan moneter ya. Kalau pemerintah kebijakan moneter itu dilakukan secara ekspansif ya dengan mencetak uang ya, maka kalau ekspansi moneter dengan mencetak uang itu akan membuat apa namanya inflasi ya kan. Mencetak uang ketika manusia sudah bertambah, inflasi nilai mata uang itu turun ya. Kemampuan mata uang untuk membeli apa namanya membeli barang akan turun ya, maka itu akan juga melemahkan nilai tukar juga. Jadi inflasi itu bisa mempengaruhi apa namanya exchange rate atau apa kurs gitu. Kalau inflasi kita tinggi, kurs kita akan melemah. Karena kenapa? Karena ya inflasi itu menunjukkan pelemahan nilai mata uang kita di dalam negeri. Kemampuan mata uang kita untuk membeli barang dalam negeri turun. Nah, itu akan juga akan mempengaruhi uh, di terhadap luar negeri. Jadi kursnya juga ikut melemah ketika nilai barang dalam negeri yang diukur dengan inflasi itu turun juga. Jadi seperti itu ya. Oke, itu tapi ada kelemahannya, kelemahan dari teori purchasing power parity. Nggak semua barang itu bisa diperdagangkan, ya. Jadi banyak barang yang nggak bisa diperdagangkan antar negara. Mungkin karena kondisinya kayak kita tanaman hias misalnya, itu kalau diperdagangkan antar negara udah layu dulu di pelabuhan nggak sempat sampai di negara lain. Atau juga makhluk hidup juga barang-barang yang dari apa alam itu juga sifatnya apa namanya organik itu nggak bisa diperdagangkan. Jadi kalau itu nggak bisa diperbandingkan nilainya karena nggak bisa diperdagangkan. Barang-barang yang barang yang jadi ada namanya istilahnya non tradable, barang-barang yang nggak bisa, misalnya tukang cukur nggak mungkin lah tukang cukur diperdagangkan, orang Indonesia pergi ke Malaysia cuma potong rambut dan sebaliknya, jadi nggak bisa kan gitu. Nah, jadi ada non tradable goods itu membuat ada error dalam purchasing power parity. Nah, yang kedua, barang yang bisa diperdagangkan pun ya itu belum tentu sama kualitasnya gitu loh. Bukan substitusi yang sama antar negara, karena kayak tadi saya bilang beras di Amerika sama beras di Indonesia itu beda gitu loh. Jadi kalau kita mau melakukan kayak Big Mac, kalau kan Big Mac kan sama lah karena itu kan sudah dijamin sama produsennya agar sama antar negara. Tapi kalau kayak yang beras ya kan, yang lainnya mungkin parfum
bisa jadi beda kualitasnya antar negara karena bukan substitusi yang sama. Jadi gitu. Jadi itu ya masalah kualitas itu juga membuat ada suatu error dalam forecasting power itu punya error karena dua hal. Satu, errornya bisa terjadi karena ada barang-barang yang nggak bisa diperdagangkan. Kedua, itu barang-barang yang diperdagangkan pun itu juga kualitasnya beda ya. Tapi ya walaupun seperti itu ada kekurangan, itu nggak terlalu parah lah. Mungkin itu akan membuat error sekitar 5% atau 10%. Artinya indikator itu masih bisa dipakai, tapi harus dipahami bahwa ada errornya. Nah, apa maksudnya itu? Maksudnya ialah ketika gap purchasing power di antar negara itu nggak terlalu jauh, ya berarti itu jadinya nggak bisa secara pasti mana yang lebih unggul. Misalnya kalau apa namanya karena ada error tadi. Nah, jadi lebih valid untuk membandingkan negara-negara yang jauh gapnya. Karena walaupun ada errornya itu nggak akan bisa apa namanya mengkoreksi gapnya tadi. Tapi untuk negara-negara yang dekat ya apa namanya dekat-dekat nilai purchasing power-nya ya, misalnya cuma cuma beda $500 ya itu nggak signifikan karena tadi ada errornya lebih besar daripada pas errornya ke bawah jadinya gapnya tinggi, ke errornya ke atas lebih tinggi. Jadi untuk yang negara-negara yang GDP-nya GDP PPP-nya GDP based on purchasing power-nya itu dekat, itu nggak bisa secara pasti ditentukan mana yang lebih besar daripada negara lain karena ada error tadi gitu. Itu implikasinya. Tapi sebagai suatu indikator itu masih bermanfaat meskipun ada kekurangan ini. Oke, sekarang kita masuk ke apa namanya supply and demand for loanable fund. Ini sudah kita bahas kemarin waktu kita bahas di close economy. Itu kan saving sama dengan investasi ya kan. Jadi loanable fund adalah dana-dana yang tersedia untuk dipinjamkan. Loanable bisa dipinjamkan, dana menganggur gitu kan. Nah, itu adalah dari sisi supply adalah saving ya kan. Orang ketika dia konsumsinya income-nya nggak semua dikonsumsi, ditabung artinya siap untuk dipinjamkan ke pihak ketiga. Nah, itu kemudian peminjamnya adalah investasi ya. Orang untuk butuh dana itu ke bank untuk investasi ya kan. Jadi dari sisi supply ada saving, dari sisi demand for loanable fund adalah investasi ya. Nah, tapi sekarang karena ada open economy, ada yang baru, ada namanya NCO ya atau net capital outflow. Jadi supply of loanable fund sekarang itu apa namanya dari saving kan tetap dari saving, cuma sekarang peminjamnya ada dua, peminjam dari dalam negeri ya dalam bentuk investasi dan peminjam dari luar negeri dalam bentuk net capital outflow ya seperti itu. Nah, ini market of loanable fund, ini saving ya. Saving ketika apa namanya perilakunya ialah supply positif kan. Semakin tinggi suku bunga, maka orang akan mau menabung lebih banyak. Ya, lebih banyak dana yang mau di supply untuk dipinjamkan ya. Sebaliknya kalau yang demand of loanable fund kebaliknya, dia semakin mahal ya orang malah mengurangi keinginan untuk pinjam ya kan. Semakin murah semakin besar ya. Itu dari sisi demand. Oke. Nah, sekarang tapi demandnya ada dua, selain investasi ada juga yang net capital outflow ya. Nah, jadi semakin tinggi suku bunga ya kan, semakin tinggi suku bunga akan mengurangi net capital outflow. Kenapa? Ya daripada duitnya dibuat ke luar negeri, dalam negeri aja ya. Karena lebih tinggi keuntungannya ya. Jadi mengurangi capital outflow kalau suku bunga kita tinggi. Yang maksud adalah inflow. Orang malah mau naruh duitnya ke apa namanya negara kita. Ingat bahwa NCO itu adalah capital outflow ya, out dikurangi sama in ya, capital outflow dikurangi capital inflow. Nah, jadi ketika apa namanya suku bunga kita tinggi itu malah menarik. Jadi malah menarik capital untuk masuk ke negara kita. Ya. Orang mau invest di Indonesia karena suku bunganya tinggi. Nah, yang akan akibatnya apa namanya NCO-nya akan turun, ya kan? Seperti itu ketika suku bunga naik. Sebaliknya, kalau misalnya kalau misalnya suku bunga kita naik,
suku bunga kita naik, maka suku bunga kita naik, itu kalau kalau suku bunga kita tinggi ya, suku bunga tinggi, capital inflow masuk, ya kan, akibatnya net capital outflow-nya turun, ini kan seperti itu. Tapi kalau misalnya suku bunga kita turun menjadi murah, sebaliknya yang naik adalah outflow-nya, ya orang keluar, wah keluar Indonesia aja lebih menguntungkan di Indonesia, ya kan, akibatnya net capital outflow-nya meningkat, ya. Jadi itu kenapa kok dia bentuknya seperti ini. Jadi apa, ketika suku bunga turun, capital outflow-nya akan uh, meningkat, ya. Uang orang Indonesia akan invest ke luar negeri, ya, netnya akan banyak out daripada in gitu. Oke, jadi itu ya, gimana sekarang kita menghubungkan pasar mata uang, ya. Jadi ada dua sisi dari foreign currency exchange rate market, ya. Jadi ada NCO dan NX, ya. NCO adalah uh, imbalances, ketidakseimbangan antara pembelian, ya, pembelian dan penjualan dari aset modal, ya. Jadi barang modal atau aset keuangan gitu, ya. Kalau net export itu adalah ketidakseimbangan antara ekspor dan impor dari barang dan jasa. Jadi yang atas adalah neraca perdagangan aset, ya, aset keuangan, ya, net capital outflow, sedangkan net ekspor adalah ketidakseimbangan dalam perdagangan barang dan jasa, ya, ekspor dan impor. Nah, jadi demand akan ini ya, jadi oke, kita ngomongin soal demand dari mata uang asing. Demand dari mata uang asing itu bentuknya downward sloping. Kenapa? Karena semakin tinggi, oke gini ya, biar ada ilustrasinya. Jadi seperti ini adalah demand dari mata uang asing, demand for uh, ini ya, foreign currency, ya. Ini exchange rate-nya. Ini exchange rate-nya, ingat exchange rate-nya adalah pakai yang konsepsi tadi. Semakin ke atas itu berarti semakin mahal, ya. Apresiasi, semakin ke bawah semakin murah, ya. Ini bentuknya downward sloping. Kenapa? Ketika apa namanya, kursnya menguat, ya, kursnya mahal, itu kalau mahal jadinya sedikit orang itu mau belanja, ya. Higher exchange rate bikin mata uang kita mahal, ya. Jadi yang karena mata uang kita mahal, ekspor kita sedikit gitu, ya kan? Ekspor kita sedikit, jadinya orang yang cari rupiah untuk belanja apa namanya, barang kita akan turun. Jadi demandnya, ya, demandnya akan turun ketika harganya tinggi, ya, kayak gitu. Nah, harga tinggi, maka permintaan akan mata uang asing akan kecil, ya, karena barang kita jadi mahal. Nah, sebaliknya kalau apa namanya, nilainya murah, barang kita murah, ya, barang kita murah, maka banyak yang akan mau mau membeli barang kita gitu, ya kan. Jadi barang kita murah, banyak yang mau beli barang kita, sehingga demand-nya akan meningkat untuk orang mencari mata uang kita untuk di apa namanya, digunakan untuk transaksi gitu, ya, gitu ya. Jadi domestic good, karena foreign currency is apa namanya, demand curve. Jadi demand dari currency kita akan higher exchange rate. Kalau kita mata uang kita semakin tinggi, apa namanya, semakin sedikit, ya, demand rupiahnya tadi. Kalau semakin murah, maka kita akan orang akan mencari mata uang kita. Jadi meningkat. Oke. Kalau supply-nya cenderung jadi ini demand of foreign untuk mata uang kita, ya. Jadi demand for rupiah nih, sorry. Ini demand for rupiah. Demand for rupiah. Ya, ingat tadi itu, ya. Nah, kalau supply curve itu vertikal, ya, karena jumlah dolarnya, ya kan, itu yang disuplai untuk net capital outflow nggak tergantung sama nilai tukar, ya. Jadi supply dari dolarnya dipengaruhi bukan dari nilai tukar, real exchange rate. Ini exchange-nya real exchange rate, ya. Ini RER. Jadi
harga akan menyeimbangkan supply dan demand dari foreign currency ya. Itu jadi harga yang menyeimbangkan supply dan demand dari currency adalah real exchange rate ya, yang akan menyeimbangkan. Oke, coba kita lihat nih ya. Jadi kayak gini. Demand nih, oke, kembali lagi ini pakai persepsi Amerika ya. Jadi the market for foreign currency exchange. Jadi ini permintaan untuk pertukaran nilai mata uang. Jadi ini pakainya real exchange rate ya, ingat ya, bukan nominal exchange rate, RER ya, real exchange rate. Ya, ini adalah supply dari dolar. Nah, supply dari dolar ini adalah net capital outflow, ya kan? Nah, net capital outflow ini kan dipengaruhi sama suku bunga, nggak dipengaruhi sama kurs ya. Jadi dia akan cenderung apa namanya vertikal karena uh, capital outflow inflow dipengaruhi oleh suku bunga, bukan dipengaruhi oleh kurs. Nah, ini adalah equilibrium real exchange rate. Demand akan dolar untuk beli ya. Demand akan dolar ya, ini kan Amerika kan ya. Jadi permintaan dolar ya untuk ekspor untuk membeli produk Amerika ya, itu sama dengan supply of dollar untuk ditukarkan di luar negeri untuk membeli aset di luar negeri, seperti itu ya. Jadi ini kenapa kok seperti kalau dolar sloping, ketika dolarnya melemah ya, dolar melemah, banyak orang yang mau beli apa namanya produk Amerika kan. Jadi ekspor Amerika meningkat ya kan, maka banyak orang yang mencari dolar ya kan, dolarnya meningkat, kebutuhan orang akan cari dolar untuk belanja produk Amerika. Itu kenapa dia jadi demand dari apa namanya dolar untuk ditukarkan dengan mata uang negara lain yang mau beli produk Amerika. Ya, jadi ini quantity of dollar, jumlah dolar yang mau ditukarkan oleh negara lain, negara asing. Nah, kalau dalam konteks Indonesia dibalik, rupiah berarti jumlah rupiah yang diminta oleh negara lain untuk transaksi ekspor impor gitu ya. Nah, dalam market clonable fund ya, supply datang dari saving ya, national saving, demand dari domestic investment, dan net capital outflow ya. Nah, kalau di pasar apa namanya mata uang asing ya, atau pasar kurs itu ya, supply datangnya dari net capital outflow, demandnya datang dari net export ya. Oke, coba kita lihat supaya paham gimana. Jadi the real equilibrium in open economy, net capital outflow itu berhubungan dengan non-open fund market dan foreign currency market. Jadi determinan utama dari net capital outflow adalah real interest rate ya. Oke, coba kita lihat supaya dapat paham lebih jelas, lihat ilustrasinya ya. Jadi gini ya, ini suku bunga ya, ini net capital outflow ya. Nah, net capital outflow ketika suku bunga ya, ketika suku bunga naik ya, jadi net capital outflow itu bisa negatif, ini negatif ya, ini nol ya, atau bisa positif ya, bisa negatif, bisa positif ya. Nah, kalau suku bunga domestik itu meningkat ya, meningkat sini ya, ya, itu membuat itu domestic aset jadi menarik buat luar negeri ya. Jadi ingat bahwa NCO itu adalah outflow dikurangi inflow ya kan. Ketika apa namanya real estate kita meningkat, itu akan mengurangi net capital outflow, turun. Kenapa? Karena orang lebih baik invest di dalam negeri. Jadi orang dalam negeri sendiri turun, yang out sendiri turun ya, yang inflow meningkat. Banyak orang mau invest di Indonesia karena real interestnya tinggi gitu. Maka ya, outflow-nya akan jadi negatif, NCO-nya negatif. Kenapa kok negatif? Karena yang banyakan yang masuk daripada yang keluar gitu. Tapi sebaliknya kalau suku bunga rendah ya, sebaliknya terjadi ini justru outnya meningkat. Wah, Indonesia suku bunga terendah sekarang, orang keluar cari investasi di negara lain. Yang
masuk ke Indonesia juga berkurang. Wah, Indonesia sekarang suku bunganya rendah, jadi malah berkurang yang mau masuk ke Indonesia. Totalnya jadinya NCO-nya naik, ya, naik sehingga nilainya positif. Jadi NCO di sini adalah bernilai positif, ya. Kalau sini negatif, sini positif, gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya, jadi kalau NCO-nya negatif, itu berarti kita suatu negara mengalami capital inflow, net ya, secara net artinya banyakkan yang in daripada out. Jadi net capital inflow kalau NCO-nya negatif. Kalau dia NCO-nya positif, berarti net capital outflow. Jadi banyakkan yang keluar daripada yang masuk ke Indonesia, ya, modalnya. Oke, jadi harga di renewable fund, ya, di pasar renewable fund itu akan adjust, ya, apa namanya, apa harganya adjustmentnya simultan antara harga di renewable fund sama di currency exchange market, dari pasar valuta asing, pasar falas, ya. Jadi secara simultan. Oke, kita lihat ya. Nah, misalnya nih ya, jadi ini adalah equilibrium dalam open economy. Jadi ini adalah market of renewable fund. Supply-nya sama dengan demand-nya, ini suku bunga keseimbangan. Di suku bunga keseimbangan ini akan menentukan nilai net capital outflow, ya kan? Karena tadi kan capital out sama in ditentukan oleh suku bunganya tadi kan. Mana apakah dia negatif ataukah dia positif, tergantung dari tingkat suku bunganya. Nah, ini kemudian akan menentukan supply rupiah tadi. Ya, supply rupiah akan dipengaruhi oleh tadi banyakkan out atau in, gitu kan. Dan ini akan demand-nya dan supply-nya menentukan nilai real exchange rate, ya. Nah, sekarang kita lihat dinamikanya. Jadi ini nilai suku bunga dan nilai exchange rate ditentukan secara simultan melalui dua pasar, pasar renewable fund sama pasar apa namanya, market dari pasar falas sama pasar renewable fund, dua. Oke, kita lihat gimana kebijakan memengaruhi keseimbangan dalam open economy, ya. Jadi variasinya bisa dipengaruhi ya tiga ini, ya. Bisa jadi kita lihat ada tiga kasus, ya. Kasus pertama adalah ketika ada kebijakan budget defisit atau defisit fiskal. Yang kedua kebijakan perdagangan. Yang ketiga adalah ketika ada stabilitas politik dan keuangan. Gimana pengaruhnya terhadap apa namanya, open economy. Nah, lihat ya. Yang pertama, misalnya ada government budget deficit, ya. Ya, ingat ini yang bergerak apa? Kalau ada budget deficit, yang bergerak adalah kurva. Nah, ini yang equilibrium dulu. Nah, adanya budget deficit membuat supply-nya turun. Ya, budget deficit membuat mengurangi supply of renewable fund, jadi turun. Ya kan? Karena apa kan, ingat saving itu ada dua kan? Saving itu ada private saving, Y min T min C itu private saving, ada juga T min G. Ini adalah public saving, ya, tabungan pemerintah. Nah, ketika defisit, ya kan, berarti ini kan turun, ya. Defisit kan ini kan turun. Terjadi kenapa? Karena bisa tax-nya berkurang atau government spending-nya meningkat. Yang jelas jadi nggak balance. Jadi sekarang government spending-nya lebih besar daripada government spending lebih besar daripada tax-nya. Jadi defisit. Ya, jadi ini secara keseluruhan turun nilainya, ya kan? Karena ada kenaikan Q atau penurunan Q, intinya ini semua mengalami penurunan, gitu ya. Jadi akibatnya itu terjadi apa namanya, supply-nya geser ke kiri, ya. Jumlah dana yang tersedia untuk dipinjamkan turun karena budget defisit. Akibatnya gimana? Akibatnya sekarang suku bunga naik, ya. Jadi suku bunga naik karena supply-nya berkurang, suku bunga naik, ya. Maka gimana dampaknya ke capital outflow? Capital outflow-nya jadinya turun. Kenapa kok turun? Ya karena sekarang suku bunga naik di dalam negeri, membuat orang mau masuk ke dalam negeri, uang itu mau masuk ke negeri, dan uang yang di dalam negeri nggak jadi keluar, ya, karena suku bunga lebih tinggi di dalam negeri, ya. Jadi itu akan justru mengurangi kenaikan suku bunga, mengurangi net capital outflow, ya. Nah, karena apa namanya, uangnya nggak keluar, ya kan, ya, berkurangnya capital outflow
itu membuat supply rupiah di pasar global turun, ya kan? Jadi kan kalau capital outflow kan uang rupiah kalau mau ke luar negeri kan dia menjadi supply of rupiah di pasar keuangan internasional. Dan karena orang mau invest di Amerika kan dia supply rupiah ke pasar falas untuk dapatkan dolar, dolarnya dibuat investasi ke Amerika kan gitu. Nah sekarang karena semua apa namanya orang dalam negeri nggak mau jual rupiahnya, bahkan orang di luar negeri mau cari rupiah ya kan, supply rupiah itu di pasar falas turun ya karena kenaikan suku bunga tadi. Jadi supply rupiahnya turun. Nah, ingat ini real estate adalah apa namanya mata uang asing ya. Jadi foreign dibagi sama domestik ya kan. Dan ini adalah real exchange rate atau kalau dalam konteksnya adalah rupiah ya. Sorry, dolar per rupiah. Ya gini ya. Jadi bukan rupiah per dolar. Oke. Ketika supply-nya rupiahnya turun ya, supply rupiahnya turun, akibatnya gimana? Nah, harga rupiah jadi mahal karena stoknya decrease in net capital outflow, reduce supply of dollar to be exchanged into foreign currency. Kalau kita dalam konteks Indonesia mengurangi supply rupiah untuk ditukarkan dalam mata uang asing. Akibatnya uh, real estate-nya naik ya karena rupiah langka jadinya harganya jadi mahal, mengalami apresiasi ya, apresiasi nilai rupiah karena apa stok rupiah jadi langka ya. Kalau ini kan pakai dolar ya karena kan mata uang domestiknya dolar dalam contoh ini. Kalau itu rupiah ya gitu ya. Jadi itu kita lagi. Jadi kita ulang lagi ya. Jadi dalam suatu open economy ketika government budget itu mengalami defisit, itu pertama mengurangi supply dari renewable fund. Supply fund berkurang, suku bunga naik ya kan, tabungan pemerintah turun kan, suku bunga naik, itu membuat mengurangi apa namanya domestic investment ya kan. Kalau suku bunga naik kan orang nggak mau invest kan, nggak mau invest, apa namanya lebih baik apa namanya nabung daripada invest ya kan. Jadi ini namanya crowding out namanya, jadi investasinya berkurang karena kenaikan suku bunga. Jadi crowding out in domestic investment mengerutkan domestic investment, jadinya net foreign investment fall ya kan. Tadi kan net capital outflow-nya tuh turun ya. Jadi mengurangi supply dari domestic currency di international market, mengurangi supply rupiah di pasar global. Akibatnya real exchange rate nilai tukar rupiah mengalami apresiasi ya. Jadi ujung-ujungnya adalah mengalami apresiasi karena ada budget defisit tadi ya. Itu rangkaiannya seperti itu. Jadi intinya budget defisit menaikkan nilai mengapresiasi menaikkan nilai tukar rupiah ya. Oke, nah itu yang apa namanya government deficit. Yang kedua ada 3 contoh ya. Yang kedua adalah trade policy ya, kebijakan pemerintah untuk perdagangan. Misalnya pemerintah mau trade policy itu ada 2 ya, ada yang harga non harga. Kalau harga dengan tarif ya, bea masuk, bea cukai gitu kan, pajak import itu jadi memajak barang yang masuk ke negara ini, atau import kota membatasi jumlahnya. Enggak, harganya nggak dibatasi, jumlahnya dibatasi. Oke, jadi tapi ini nggak akan mempengaruhi national saving atau domestic investment. Trade policy ya, karena apa namanya trade policy nggak mempengaruhi national saving dan investment. Trade policy nggak mempengaruhi trade balance ya. Jadi untuk national saving dan domestic investment tentu real exchange rate akan menyesuaikan untuk agar trade balance-nya akan sama. Oke, coba kita lihat gimana aplikasinya. Ini efek dari import kuota. Misalnya ada kuota dibatasi jumlah barang impor gitu ya. Nah, jadi kalau barang impor dibatasi, akibatnya sekarang pembelian barang Amerika akan turun kan, ya. Jadi apa namanya akan menjadi apresiasi karena orang nggak bisa beli produk Amerika gitu kan, nggak butuh banyak apa namanya barang Amerika gitu apa namanya apresiasinya kemudian akan mendorong apa namanya import dan mengurangi ekspor. Jadi kembali lagi apa namanya konstan lagi kan gini kan, net ekspor kan ekspor dikurangi impor kan. Impornya turun karena ada kuota
Ya, impornya turun, otomatis apa namanya supply-nya impor turun kan berarti kan orang yang supply dari dolar akan turun di pasar keuangan gitu. Orang nggak butuh lagi dolar karena sekarang sorry orang kalau impor tuh kan membuat orang domestik mensuplai dolarnya ke luar negeri kan. Banyak orang yang mau beli dolar, ya kan. Jadi dengan impor banyak suplai dolar keluar ke pasar internasional karena banyak yang butuh dolar untuk dikonversi ke butuh dolar untuk beli barang Amerika. Nah, ketika impor turun, suplai dolar akan turun di pasar global, pasar falas. Ketika suplai dolar turun di pasar falas, maka harga dolar akan apa namanya mengalami apresiasi, ya kan, karena jadi mahal barangnya sedikit. Nah, ketika apresiasi yang terjadi ialah ekspornya turun. Wah, sekarang barang Amerika mahal deh. Nah, apresiasi membuat dolar ekspornya turun. Nah, impor juga akan uh, meningkat impornya, ya kan? Kalau apresiasi kan, wah, barang luar negeri murah, jadi orang Amerika belinya lebih banyak. Jadi kemudian akibatnya net effect-nya adalah nol, ya. Jadi pertama kali itu apa namanya NS itu naik, ya, karena ada impor kuota, ya kan? Tadi karena kenaikan impor, karena impor turun, ya, karena impor turun maka NS naik, tapi kemudian NS-nya oke, mungkin gini, kalau mau buat sequence-nya ntar saya buat yang lebih sistematis aja. Jadi kalau kita lihat sequence-nya gini, sequence-nya ialah kita mulai dari apa namanya, sequence-nya itu mulai dari impor kuota, ya, ada impor kuota membuat impor turun, ya kan, impornya turun, impor turun akhirnya supply dari dolar itu turun, ya. Sorry, ada dua efek. Yang pertama ini, yang kedua, impor turun membuat net ekspor naik, ya, net ekspor naik, tapi di saat yang sama supply dari dolar turun. Nah, supply ketika ini apa namanya turun, maka nilai dolar exchange rate-nya, ya, itu akan mengalami apresiasi lebih mahal kan, karena barangnya langka mahal. Ini akan kemudian ini membuat dua, yang satu membuat apa namanya, karena sekarang penguatan nilai dolar, eh, ekspor akan turun mahal, soalnya sekarang barang Amerika, impornya akan naik, ya kan. Nah, gabungan kedua ini itu membuat net ekspornya turun, ya, net ekspornya turun. Bentar. Ini akibatnya dari dua hal ini. Akibat dari dua hal ini ialah penurunan dalam net ekspor, ya, net ekspornya jadinya turun lagi, ya, karena apa namanya impornya naik, ekspornya turun, jadi turun. Nah, ini jadi pekpo gitu, ya. Jadi tadi ini apa namanya pertama kali sudah dinaikin, ya, impor kuota di awal-awal itu membuat net ekspor naik, ya kan, karena impornya turun. Sekarang jadi net ekspornya turun lagi, ya, karena apa depresiasi tadi, apresiasi membuat ekspor turun, impor mungkin betul bahwa kuota barang itu turun, apa impor barang itu karena di kuota, tapi barang yang lain meningkat impornya karena apresiasi. Jadi akibatnya efeknya kembali ke awal gitu, ya. Makanya apa namanya offset the initial increase in net export to import quota. Jadi netral. Impact dari trade policy itu netral terhadap neraca perdagangan. Oke, ini ilustrasinya dalam bentuk grafik, ya. Jadi ini pertama equilibrium di semua pasar. Kemudian ada impor kuota, ya. Impor kuota membuat demand akan dolar meningkat, ya. Impor kuota increase demand for dollar, ya. Jadi kursnya akan naik, apresiasi, ya kan. Kenapa kok apa namanya increase demand for dollar tadi kan, ketika apa namanya impornya turun kan, ya, jadi demand for dollarnya akan naik untuk transaksi, karena kan ini kan karena net ekspornya naik, net ekspor naik artinya apa
lebih banyak orang eh, mau beli produk Amerika kan sekarang. Nah, untuk karena banyak net ekspornya naik, artinya banyak orang luar negeri mau beli produk Amerika, ya kan? Maka permintaan akan dolar untuk membeli produk Amerika akan meningkat, ya kan? Jadi net ekspor naik itu ditunjukkan dengan demand for dollar yang meningkat karena ya impornya turun karena impor kuota, net ekspornya naik. Artinya banyak orang yang mencari dolar, demandnya akan dolar meningkat untuk beli produk Amerika. Akibatnya terjadi apresiasi, nilai dolar meningkat, eh, tapi net ekspornya nggak berubah, ya. Karena apa namanya tadi saling menyeimbangkan tadi. Impor kuota apa namanya naik, eh, apa namanya apresiasinya tadi menghilangkan net ekspor yang positif kan sudah net ekspornya positif meningkat karena kuota, tapi itu membuat apresiasi justru membuat net ekspornya turun lagi gitu kan. Ekspornya karena apresiasi ekspornya turun, impornya naik, jadinya kembali seimbang lagi, net ekspor kembali ke posisi awal, jadi nggak ada perubahan seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir ini bagaimana political instability dan capital flight mempengaruhi supply dan di kondisi open makroekonomi ya. Nah, jadi kalau capital flight adalah modal yang kabur gitu ya. Suatu pergerakan modal yang besar dan sudden, mendadak ya. Capital flight itu jadi ada suatu apa namanya flight itu kan lari kan ya, pelarian modal. Jadi pergerakan modal yang besar dan mendadak ya, berkurang ya. Jadi keluar negeri ya, reduction, penurunan capital di satu negara. Jadi suatu negara itu duitnya lari ke luar negeri secara cepat, besar dan cepat, mendadak dan besar gitu. Capital inflow ini bisa mempengaruhi perekonomian di mana apa yang di mana kapitalnya keluar ya. Misalnya kayak Indonesia mengalami capital flight, duit di Indonesia tiba-tiba lari ke luar negeri, investasinya cabut semua, itu akan mempengaruhi ekonomi secara dramatis. Jadi investor akan menjadi concern kalau terjadi itu tadi. Kalau ini misalnya kalau ada perang, ada itu ya membuat apa namanya investmentnya drop. Jadi capital can quickly leave an economy. Nah, kalau kondisi ini seperti ini, suku bunga akan naik ya, suku bunga akan naik dan currency akan mengalami depresiasi secara besar-besaran ya. Ini contohnya di Meksiko ya. Saya skip aja, ini contohnya seperti ini ya. Jadi ketika ini di Meksiko ya, tiba-tiba ada capital flight, net capital outflow-nya meningkat ya. Increase in net capital outflow, duitnya lari ke luar negeri. Akibatnya apa? Akibatnya sekarang demand-nya akan meningkat kan. Ingat kemarin kan demand dari demand dalam fund dalam open economy ada dua, satu adalah investasi, satu lagi adalah net capital outflow. Jadi kalau ketika ada net capital outflow-nya meningkat, otomatis demand-nya meningkat dramatis gini. Ya. Oke, jadi akibatnya kalau demand-nya meningkat, suku bunga naik. Ya, suku bunga naik itu akan menarik apa namanya supply dari apa namanya mata uang asing akan uh, uh, meningkat ya kan, orang akan banyak mencari ini kan peso kan ya, ini mata uang peso, jadi quantity of export, orang banyak mau menukarkan peso untuk dirajakan ke luar negeri. Akibatnya kemudian apa namanya jadi depresiasi karena suplainya meningkat, suplai peso di pasar internasional, karena orang mau lari kan, menukarkan pesonya dengan dolar, suplainya meningkat jadi depresiasi ya. Jadi itu ya. Jadi kalau ada capital flat itu efeknya meningkatkan suku bunga dramatis. Yang kedua ialah jadi depresiasi ya kan, karena supply dari peso ke luar negeri meningkat namun ditukarkan dengan mata uang asing, mau kabur ke Amerika. Jadi itu apa, depresiasi dan peningkatan suku bunga. Oke, itu akhir pertemuan ini untuk pertemuan 8. Tolong dipelajari berulang ya, karena ini berat, banyak materinya. Jadi Anda juga perlu membaca detail bukunya karena ini luas banget di open macroeconomy. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.